Jadi kalau alkohol untuk parfum itu tidak najis. Ya, alkohol parfum itu tidak najis. Haram dikonsumsi? Iya. Tapi untuk pemakaian luar boleh. Tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak Ibu, para guru, alim ulama, niniak mama, cadiak pandai, para bendokan duang, pemuda, jamaah yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, para jamaah, pada bulan Ramadan kita sudah memberikan alih kajinya Allah. Apa itu? Bahwa pilar kita beragama itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu ilmunya tauhid, Islam itu ilmunya fikih, ihsan itu ilmunya tasawuf. Tekan Bu? Atau jamaah puasa kini beda aja jamaah nak kini? Sama ya? Kok masalah lu? Diulang-ulang aja sekali ya. Jadi tauhid itu mengurus apa? Keyakinan kita. Fikih itu mengurus amalan kita, tasawuf itu mengurus perasaan kita. Nah, contoh nih, sholat ini 3-3-nya ada ya. Meyakini bahwa sholat itu merupakan kewajiban yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari Allah. Meyakini sholat itu adalah wajib, ini poin akidah. Melaksanakan sholat dari takbir sampai salam sesuai dengan rukun dan syaratnya, itu namanya poin Islam. Ya, amalan. Khusyuk dalam salat, perasaan. Nah, awak kaji kini apa? Amal. Dari mana kita mulai amal? Kalau kita bahas amal Bapak Ibu, maka kita melihat diri kita sebagai makhluk Allah, satu. Kemudian kita juga menengok diri kita sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah, maka kewajiban pertama kita adalah kepada pencipta kita. Kewajiban pertama kita sebagai manusia adalah kepada Allah. Apa kewajiban manusia kepada Allah? Ibadah. Ibadah. Di samping itu, manusia juga hidup bersama manusia lain. Manusia juga hidup di bumi. Maka ada kewajiban kita sebagai makhluk kepada makhluk lain. Sehingga nanti muncul kaji-kaji selain kaji ibadah. Apa itu contohnya? Muamalah maliyah, masalah fikih, masalah jual beli, pinjam meminjam. Apalagi masalah munakahah, masalah pernikahan. Ada lagi masalah jinayat. Andai ada orang yang melakukan pelanggaran, maka apa yang harus dilakukan terhadap orang ini? Ada lagi masalah al-hukumah, kepemimpinan. Masalah al-qadha, masalah peradilan dan pengadilan. Kemudian nanti terakhir
Biasanya memang di terakhir nih ditaruh di bab-bab fikih ada namanya al-itsfu atau bab memerdekakan budak. Nah, maka dari paparan kita tadi Bapak Ibu, kok kalau tulisannya agak ketik kecian Bu yo. Jadi fikih gua. Nampak Bu? Oh Bu. Kalau enggak mendaki sekolah. Jadi kaji fikih kok apa? Pertama ibadah. Nah, yang kedua apa? Hubungan manusia dengan manusia kita simpulkan saja menjadi muamalah. Ya. Nah, ibadah itu yang paling utama apa Bapak Ibu? Salat. Setelah salat apa? Zakat. Apa lagi? Puasa. Kemudian haji. Nah, tapi hanya dulu tapinya. Sebagian ulama ada yang memasukkan ke dalam pembahasan khusus, ada yang menggabungkannya ke dalam salat. Apa itu? Syarat utama salat. Syarat paling luas dalam pembahasan salat. Apa itu? Bersuci atau taharah. Nah, ini gambaran umum tentang fikih ibadah. Jadi taharah, salat, zakat, puasa, haji. Nah, terkait nanti ada pembahasan kurban, ada yang memasukkannya ke dalam pembahasan salat. Karena kita akan membahas salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, contohnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha memasukkan pembahasan udhiyah atau penyembelihan kurban di sini nih. Kemudian ada lagi masalah i'tikaf. I'tikaf itu banyak ulama memasukkannya, menyisipkannya dalam pembahasan puasa. Ya, itu tentang ibadah. Kemudian muamalah. Muamalah ada yang berkaitan dengan harta. Nah, biasanya kalau disebutkan muamalah, kalau disebut muamalah biasanya yang dimaksud adalah muamalah berkaitan dengan harta. Jual beli, pinjam meminjam, pagang gadai, hukumnya. Ya, pakai terompa orang ndak ngicik, boleh tindak Bu. Itu dibahas sudah di fikih. Anak-anak pesantren, ada anak pesantren. Ya, ambil samba kawan ndak ngicik-ngicik, boleh tindak. Nak kos iya oleh Bu ya. Kawan baru bawa sambal, habis itu sambalnya, aku hilang ke. Dibahas tuh. Ya. Mawaris termasuk di sini nih. Ada orang meninggal, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap apa barang-barang atau harta peninggalan si mayat tadi. Di sini juga nih, muamalah maliyah. Ya. Kemudian ada masalah munakahah. Nikah. Ada yang tanya pada saya kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Jadi ada orang sudah talak 3 di rumah. Mungkin lebih 3 talaknya Pak. Di rumah lah lebih talak 3 tapi masih tinggal berdua je. Itu tidak paham fikih nikah. Tapi memang agak rumit kalau zaman kini ya. Kalau dia berkonsultasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan, ini mohon maaf ya. Konsultasi dia dengan lembaga pemerintahan, misalkan pengadilan agama atau penyuluh. Itu aturan KHI sekarang, talak tidak sah kalau disampaikan di luar pengadilan. Ya Ustaz ya? Talak kalau di luar pengadilan tidak sah. Padahal secara fikih mau di pengadilan, mau di lapau, mau di rumah, asal talak sudah tersebut berarti itu talak. Makanya harus belajar kita. Ya, takutnya nanti anak yang terhasil dari pernikahan yang sudah dihantam berkali-kali dengan lafaz talak itu beranak aja 3 sudah itu kan. Ayat itu makonyo. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi pembahasan namanya jinayah. Jinayah. Apa hukum orang berzina? Nah, cambuk 100 kali. Apa hukum menuduh orang lain berzina? Cambuk 80 kali. Jadi tidak orang berzina saja yang dihukum Bapak Ibu. Nuduh-nuduh orang berzina sembarang-sembarang juga dihukum. Ya,
Masuk jinayah. Mencuri. Apa hukuman bagi pencuri dalam Islam? Potong tangan. Kalau maliang terompa di musaji? Potong. Aku buat aku. Kalau maliang terompa, potong. Kalau maliang kaluang? Potong. Untung dah ibu buat hukum. Nah, jadi aturan jinayah, pencurian misalkan, aturan potong tangan itu ada. Apa itu? Rub'u dinar. 1/4 dinar baru wajib, baru potong tangan. 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Ya. Berarti berapa pitinya kini itu? Kalau 1/4. Sagram ameh berapa kini, Bu? Ndak obe. Ya. Wak lalamu nak beli ameh, Ustaz. Samu. Awak membeli boreh, tahu tak, Ustaz? Beli ameh nak tahu awak? Samu, Bu. Cuma aku mau tanya lagi, Ibu. Kemudian apa lagi? Ada namanya bab qada. Qada ini sebenarnya peradilan ya. Nanti dalam qada ini juga ada bab namanya hukumah, kepemimpinan Islam. Nah, konsep pemerintahan itu seperti apa? Ada, jangan dibilang tidak ada. Apa syarat-syarat menjadi hakim? Apa syarat-syarat menjadi wali amri? Apa syarat-syarat jadi presiden? Dibahas. Ada lah dibahas. Masa enggak dibahas pula? Boleh orang butuh jadi presiden? Ada dibahas tuh. Orang kadang-kadang menganggap bahwasanya agama tidak mengurus hal-hal seperti itu. Ambo pribadi kalau mencelik-celik hukum negara awak, kini banyak kacaunya. Batu contoh. Umur 65 boleh jadi kepala sekolah, Bu. Bak nak boleh? Ya bakok disuruhnya pensiun. Lah gae, jadi presiden boleh ya? Kan? Lanjut. Apa? Umur 65 jangan mimpin sekolah lelai batu. Yalah pikun lah gae. Tapi kalau mimpin negara, mana lebih bahaya mimpin sekolah pada mimpin negara? Kan? Itu ambo ndak nyabui negara marah apa. Jika kalau awak ndak ngaji bulan besok berarti ambo di penjara, tolong singgah-singgah ya. Terakhir ada pembahasan namanya al-itqu atau memerdekakan budak. Itqu memerdekakan budak. Panjang lo panik aja. Jadi kenapa? Jadi ternyata Bapak Ibu ini juga banyak orang-orang yang mendiskreditkan Islam. Mereka bilang bahwasanya Islam ini agama yang mengajarkan perbudakan. Salah. Islam itu agama yang mengajarkan untuk memerdekakan budak. Kenapa? Islam datang, perbudakan sudah ada. Islam datang, perbudakan sudah ada. Apa yang dilakukan oleh Islam? Caranya menghilangkan budak. Ya, bagaimana cara menghilangkan perbudakan? Ada orang siang hari bulan Ramadan berhubungan badan, merdekakan budak. Ada orang bersumpah, tapi kemudian dia ingin membatalkan sumpah. Jadi dibuat mekanisme sedemikian rupa agar budak ini hilang. Inilah hilang budak. Kecuali di Jambi ya, Ustaz ya. Ya, Bu. Ada Jambi. Di Malaysia banyak budak. Lah, ini namanya apa? Budak-budak. Itu sebenarnya sejalan ya dengan bahasa Arab. Budak dalam bahasa Arab gulam. Gulam. Tapi gulam ini juga dalam bahasa Arab artinya anak. Anak. Ya. Gulam bermakna budak, bisa bermakna anak, bisa juga. Nah, yang pertama akan kita bahas apa? Taharah. Sudah, Bu? Lah dicatat kok. Wah, biko pertemuan kelima ujian lah. Munakahah, nikah. Pokok jinayah atau kalau bahasa Melayunya jenayat. Nah, jadi bahasa awak jinayah. Ini qada atau hukum, kok hukuman. Hukumah ya, hukumah pemerintahan. Terakhir al-itqu. Ini masalah klasifikasi ini banyak ulama yang berbeda-beda dan itu tidak jadi persoalan ya Bapak Ibu ya. Gambarannya atau mind mappingnya tidak akan keluar dari sini insya Allah. Dan urutannya insya Allah juga tidak akan keluar dari sini. Kita belajar ibadah dulu. Kenapa? Karena kita tunaikan dulu kewajiban kita kepada
Allah. Kita belajar muamalah dulu yang berkaitan dengan harta. Kenapa? Karena anak kecil pun akan bersinggungan dengan harta. Tuh makanya setelah itu baru bahas nikah. Jangan nikah dulu baru bahas muamalah apa? Ya, nikah nanti. Nah, belajar nikah. Kemudian apa lagi? Baru belajar jinayah. Kenapa belajar jinayah setelah itu? Karena jinayah ini adalah perkara yang tidak kita harapkan. Tidak kita harapkan. Jadi kalau iko lo dulu pelajari di awal seolah-olah iko mana nanwa aruan lo terjadi jinayah. Enggak. Ya, malah terakhir-terakhir. Nah, jinayah ini menghendaki adanya qada, adanya hakim. Hakim itu siapa yang menunjuk? Tentu saja pemerintah. Baru terakhir al-itqu. Nah, kita mulai membahas taharah. Wah, apui balik ibu yo. Nah, taharah ya. Apa arti taharah Bapak Ibu? Bersuci. Dari apa kita bersuci? Nah, ini penting. Kita belajar fikih ini jangan terpengaruh juga dengan tabiat ya. Walaupun fikih ini memandang tabiat itu penting. Kalau campur bau hanya kacau. Kacau Pak campur bau hanya. Salemo contoh. Salemo tu jajuk enggak Bu? Najis enggak? Enggak. Najis enggak. Jajuk iyo. Najis enggak? Nah, dahak najis indak jajuk iyo. Jadi memang ada irisan antara sesuatu yang menjijikkan dengan sesuatu yang najis, tapi perkara taharah ini kita berikan batasan dulu ya. Taharah itu adalah bersuci dari segala hal yang menyebabkan sholat tidak sah. Apa saja kotoran yang membuat sholat menjadi tidak sah. Kemudian kita bersuci dari kotoran tersebut, itu yang disebut dengan taharah. Berarti kalau misalkan sekedar basuh muka untuk menghilangkan kantuk, itu bukan taharah. Ya, contoh, itu bukan taharah. Taharah adalah membersihkan diri dari segala hal yang menyebabkan sholat tidak sah. Apa saja kotoran yang menyebabkan sholat tidak sah? Ada kotoran yang berupa barang. Ada kotoran yang berupa barang. Kotoran yang berupa barang itu apa namanya? Najis. Itu najis. Ada lagi kotoran yang barangnya tidak ada tapi sholat tidak sah gara-gara itu. Apa namanya? Hadas. Ada najis, ada hadas. Ada orang sudah terkentui. Boleh salaman dengan dia? Boleh. Berarti orang itu kotor atau bersih? Orangnya bersihnya. Tapi boleh dia sholat? Bahkan tidak boleh sholat. Hadas, bukan dek najis. Ya, orang terkentui bersih tuh. Orang terkentui bersih. Tangannya bersih, kepalanya bersih. Tapi dia tidak boleh sholat. Kenapa dia tidak boleh sholat? Hadas, bukan najis. Nah, najis itu ada kalanya ringan, ada pula menengah, ada pula yang berat. Apa itu najis ringan? Najis ringan itu air pipis bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apapun selain ASI. Air pipis bayi. Bayinya bayi nama bayi laki-laki. Yang bagaimana? Yang belum mengonsumsi apapun selain ASI.
Bayi perempuan bah Ustaz, najis menengah. Air pipis bayi perempuan najisnya najis menengah. Kalau air pipis bayi laki-laki dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi masuknya najis ringan. Kalau kena baju, kena celana, cukup diperciki air. Ulang balik. Najis ringan cukup diapakan? Diperciki air. Kenapa Ustaz? Ya memang hadisnya menyatakan seperti itu. Nabi SAW terkena air pipis bayi laki-laki, Nabi hanya sekedar memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Kalau kita mau kaji-kaji hikmah, kau lain kaya, kau bukan sebab syariat. Kalau sebab syariat, wallahu alam, Allah dan Rasulullah yang atur. Tapi kalau kita bahas hikmah, kenapa sampai demikian? Kenapa bayi laki-laki cukup dipercikkan air, tapi bayi perempuan harus dibasuh? Barangkali raf'ul haraj. Karena ada beban. Apa beda pipis laki-laki jo pipis bayi padusi? Ibu tahu nak apa beda? Apa beda pipis bayi laki-laki jo pipis bayi padusi? Samo cairan betul. Tak tahu bu bedanya. Gua mau sampaikan sudut pandang ambo. Kebetulan anak pertama padusi, anak kedua laki-laki. Ketika punya anak laki-laki, punya anak padusi yang buat aman-aman saja menukar pampers anak, tak masalah. Tapi ketika lah punya anak laki-laki itu ambo waspada nukar pampers. Paham bu? Ya, papa kena jarang nolong bini menukar popok anak, tak tahu. Kalau anak laki-laki, ayo. Jadi awak bah, wago-wago dulu bah, coba. Dia agak-agakan dulu kamu buka pampers kok. Sebab langsung dibuka. Maksudnya Pak, jangkauan pipis bayi laki-laki kok jauh. Ayo. Jauh tembak. Kalau pipis anak padusi, ada situ saja. Itu bedanya. Nah, itu yang awak kecen tadi. Kalau kaji-kaji hikmah, raf'ul haraj. Sebab pipis bayi laki-laki ini berpotensi tersebarnya lebih tinggi daripada pipis bayi perempuan. Nah, kemudian ada lagi najis berat. Nah, nanti awak bahas najis menengah. Sebab najis menengah itu banyak. Awak ngaji fikih kilat saja ke Bapak Ibu. Yo, kancang-kancang saja nak bahas. Najis berat itu apa? Anjing dan babi. Anjing dan babi. Yang mati atau hidup Ustaz? Mau hidup, mau mati. Air liurnya atau seluruh tubuhnya Ustaz? Seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh anjing dan babi adalah najis berat. Najis berat. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis anjing dan babi? Cara menghilangkan najis anjing dan babi adalah dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau najis ringan tadi cukup diperciki air. Kalau najis berat dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air. Apa maksudnya? Cari air, contoh air pertama, air pertama, masukkan ke dalamnya tanah. Tanahnya harus tanah yang suci ya, yang tanah pakai cik kabau loh. Tanahnya tanah yang suci. Nah, ini air pertama siramkan ke tempat najis tadi. Berarti sekali basuhan. Nah, basuhan kedua, ketiga, keempat pakai air biasa oleh. Ya. Jadi itu cara membersihkan najis mughallazah atau najis berat. Boleh tanahnya ditaruh di tempat najis dulu sebelum disiram, boleh juga. Boleh juga. Kalau di Hasyiah Bajuri itu dijelaskan cara membersihkan lantai atau tanah yang turabiyah, yang bertanah. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup disiram dengan air biasa. Kenapa? Karena tanahnya sudah ada di situ. Ya, kalau lantai atau jalan yang sudah ada tanah-tanahnya, itu boleh langsung disiram dengan air. Nah, satu hal yang penting kita ingatkan di sini Bapak Ibu, najis baru berpindah kalau ada yang basah.
Kalau tangan kita kering dan anjingnya kering, kita mau berangkat ke masjid, tangan kering, anjingnya kering. Anjing ini mendekat-dekat juga pada kita. Awak tapu cik, paisingan. Anjingnya apa tadi? Kariang. Iya, anjing kau najis, tapi anjingnya apa? Kariang. Dan tangan awak apa? Tangan kita bernajis enggak? Enggak. Najis yang kering tidak berpindah. Ya, najis berpindah hanya terjadi kalau ada yang basah. Kalau tidak ada yang basah, maka najis tidak berpindah. Anjingnya kering, tangan kita basah, kita tepuk anjing, tak najis? Yo. Bakok yo, tangan kita basah. Tangan kita kering, anjingnya basah, wak tepuk, tak najis? Yo. Sama-sama basah, apulai. Ah, contoh lain kau najis, kadang najis basah. Ayo wak sarang salat, asik salat, jatuh cik cacak kau tilak buang wak. Cik cacaknya kadang boleh diganti saja. Ya, tai cicak kan najis tuh. Kering, jatuh ke baju kita, nah, cukup diganti saja. Tapi kalau gaca, dia tahu gaca. Bahasa Indonesia, gacar. Ah, encer. Ya, gacar gue bahasa kayak bu ya. Kalau tai gacar dikacar pula ada. Nah, ya. Najis ya. Itu yang besar. Kalau gaca berarti basah. Kalau gaca berarti basah. Kalau basah enggak. Nah, jadi itu tentang najis berat. Najis berat. Akhirnya bahas najis menengah sebab pun agak banyak. Najis menengah pun agak banyak. Najis menengah dia agak banyak awak catat lah yo. Najis menengah kita tengok sekarang yang berasal dari tubuh manusia atau hewan juga boleh. Pertama, tinja. Tahu ibu tinja? Tinja Hattori bukan? Itu ninja. Itu tinja. Yang keluar dari dubur. Kemudian apa lagi? Yang kedua ini agak panjang ya, awak buik saja. Semua yang keluar dari kubur kecuali mani. Nah, semua yang keluar dari kubur, tempat pembuangan yang depan, mau laki-laki, mau perempuan, kecuali mani, maka najis. Pipis, najis. Ada lagi namanya mazi, najis. Ada lagi wadi, najis. Sebenarnya ini istilah teknis, tidak perlu juga disebutkan secara detail kepada awam ya. Wadi adalah cairan yang keluar panjang mana. Pokoknya kalau dia keluar dari kubul berarti najis. Selesai. Kecuali termasuk darah haid perempuan. Ya. Termasuk perempuan kalau mengalami keputihan. Itu juga najis. Kemudian apalagi muntah. Muntah ini yang keluar dari lambung. Kalau keluar dari sini enggak. Itu dahak. Dahak itu tidak najis. Tapi kalau dari perut, najis. Jadi kalau bapak ibu muntah, kumur-kumur dulu, baru minum. Dan muntah. Muntah. Dulu ada balik. Enggak. Bersihkan dulu. Kemudian apa lagi? Darah. Nanah. Nah, ini yang dari tubuh manusia lah ya kira-kira ya. Ini semuanya ada nih. Tinja, semuanya keluar dari kubul, muntah, darah, nanah. Kemudian yang di luar itu lagi. Khamar. Apa itu khamar? Semua cairan yang difermentasikan untuk dijadikan minuman memabukkan. Apapun bahannya. Kalau orang-orang Arab membuat khamar itu dari anggur. Ada pula yang membuat khamar itu dari kurma.
Kalau orang-orang Jepang, termasuk orang-orang Thailand, bahkan sebagian orang Dayak di Indonesia, membuat tua dari baras. Hah? Tapai, beda yo. Kalau ayat tapai difermentasi lamo, lebih dari 2% alkoholnya, yo. Nah, itu kan standar modern ya Bapak Ibu ya. Kalau kadar alkohol cairan itu lebih dari 2%, maka berarti dia masuk minuman yang memabukkan. 2%. Tapai itu ada alkohol lagi. Lagi piketi warnanya. Ya. Kalau durian ada alkoholnya. Nah, nasi rasan ya lah agak-agak masam bau nasi juga. Lain alkohol, tapi orang enggak ada nak kali makan. Kalau saya suka kan dimakan je. Anak-anak kini buang-buang nasi. Nyambo ketik-ketik dulu agak-agak bau nasi, enggak ada. Enggak kuih parut orang dulu. Jadi cairan kalau difermentasi untuk jadi khamar, maka dia najis. Tapi kalau difermentasi untuk kebutuhan lain, contohnya untuk membuat alkohol murni, itu tidak najis. Walaupun minumnya haram ya. Ibu pergi ke apotek beli alkohol murni. Beli alkohol murni ke apotek, boleh diminum? Hah? Mati. Tak boleh diminum doh. Ya. Kan itu tuh cerita lucu jadul ya, cerita legend. Jadi di sebuah sekolah guru memberikan demonstrasi, dibawa air tan air cek tan alkohol cek, dimasukkan cacing ke alkohol, dimasukkan cacing ke air, cacing dimasukkan ke air masih hidup, cacing dimasukkan ke alkohol mati. Apa kesimpulannya? Kecik anak ketik minumlah alkohol agar cacing di perut mati. Jo awak-awak matilah. Usahamu jorang cek apa bek batuk ustaz? Baygon. Kata, kan hilang batuk. Iya batuk, hilang batuk. Tapi, jangan awak hilang sedonya. Nah, balik ke cerita tadi. Jadi kalau alkohol untuk parfum itu tidak najis. Ya, alkohol parfum itu tidak najis. Haram dikonsumsi? Iya. Tapi untuk pemakaian luar, boleh. Tapi tidak najis. Selanjutnya apa lagi? Yang juga termasuk najis menengah, bangkai. Apa itu bangkai? Secara umum bangkai itu azan saja orang. Nah, kita sambung hari. Ya, sambung atau selesai bangkai kecil bu? Saya sama kecil ya. Bangkai adalah hewan yang mati. Itu dulu. Hewan yang mati tanpa disembelih. Hewan yang mati tanpa disembelih. Tapi ada kaidah juga dulu kah? Ada hewan yang kalau hidup dia mati, hidup dia mati. Kalau hidup dia najis, mati pun dia najis. Apa itu? Enteko, anjing dan ada hewan yang kalau dia hidup dia suci, kalau mati dia suci. Apa tuh? Ikan. Iya, belalang. Ikan dan belalang. Nah, hidup dia suci, mati pun dia. Ada hewan yang kalau hidup dia suci, mati dia najis. Apa tuh? Hah? Betul. Mancik, kucing, harimau, buayo, sabitlah sadunya. Ada dan sapi juga ya, ayam juga ya. Tapi untuk hewan-hewan yang halal dimakan, hewan darat, ulang balik, enggak semua hewan. Hewan darat yang halal dimakan itu kalau dia mati bisa tetap suci asal disembelih. Asal disembelih. Apa itu disembelih? Dipotong jalur makanan dan jalur nafasnya. Ya. Ulqum wal marri bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya tenggorokannya diputus, kerongkongannya diputus. Ya. Dan disunahkan untuk memotong 2 urat leher yang gadang. Dua urat leher. Itu sunah. Yang penting jalur makanan dan jalur nafasnya terputus, dipotong. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini perhatikan ya.
maka semua hewan darat yang tidak bisa disembelih hukumnya haram. Semua hewan darat tidak bisa disembelih, maka hukumnya apa? Contohnya hewan darat yang tidak bisa disembelih? Samui. Dan tentang samui itu boleh dimakan. Jangan ditanya. Tidak boleh makan samui. Ya, Ustaz, susu kental manis awak banyak masuk samui. Nanti awak bahas ya, bacaronya tuh. Susu kental manis kan banyak masuk samui. Wah, baru buka tadi malam baru Ustaz. Dibuang lah sadonya rugi ya, Pak. Nanti kita bahas ya tentang najis-najis. Ada pembahasan banyak ya. Tapi yang jelek ini semut tidak boleh dimakan. Apalagi hewan darat yang tidak bisa disembelih. Kuncik. Kuncik itu hewan darat atau hewan air? Hewan darat. Ya, hewan darat yang kebetulan perenang handal lah. Kuncik. Cobalah atang koncekku ke dalam sangka kan, amas banaman kata be matinya tuh. Ya, sebab koncek itu pernafasan utamanya pakai paru-paru. Nah, apalagi contoh sirangka. Sirangka haram. Kalau kepiting laut halal. Apa bedanya sirangka dengan kepiting? Ambo baru tahu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi dibandingkannya bantuan sirangka dengan kepiting. Ya, sirangka. Lihat gambarnya sih lu. Nah, ini miripnya kok. Di sana jauh mah. Apa bedanya sirangka dengan kepiting? Kaki paling belakang. Kalau kepiting, kaki belakangnya picak. Kalau sirangka runcing sadonya kaki. Kalau kaki belakangnya picak, tanda apa tuh? Tanda beranang. Itu tanda kepiting. Iya, nyo kepiting, Ustaz. Tapi kalau kaki belakangnya picak, tanda apa tuh? Tanda berenang. Nah, sama aja anjing lawi. Ada anjing lawi, anjing darat. Kaki belakangnya picak. Picak kaki belakang. Untuk mendayung enaknya berenang. Ah, sama aja kalau jengking jo udang jo lobster sama nak tuh. Mirip ya, mirip. Tapi beda. Nanti belakangnya ada pengayuannya. Ya, itu contoh. Jadi itu hewan darat. Ah, cili cipui. Cipui boleh dimakan? Tergantung. Ada ciput air, ada ciput darat. Ciput darat itu apa tuh? Ayo. Kuah. Hebatnya mau gambar kiranya. Nah, kok kalau bahasa Inggrisnya apa kok? Snail. Ya. Tapi kalau keong, nah, kok slug yang enggak pakai cangkang ya Ustaz ya. Slug. Ini ada snail, ada cili lupa. Ya, pokoknya itulah. Nah, kalau belalang apa tuh? Kalau belalang tadi yang kecil apa yang hidupnya suci, matinya juga. Belalang itu belalang boleh, si jontu boleh. Pokoknya yang punya kaki belakang merdeka. Kok warnanya hijau, kok warnanya hitam, kok warnanya coklat. Pokoknya ada kaki itu. Bukan yang iko ya belalang tuh. Kok beda aku. Kok beda aku. Nah. Kuah. Iyanya belalang je sebagian tempe menyabuinya kan. Tapi kok ndak kuah. Tapi kalau ibu kan cuba sajalah. Keluar ulah kawin nak. Nah, kalau kau boleh ya. Kau boleh digoreng. Barasonya Ustaz, wallahu alam. Lebih ibu pernah mencoba? Barasonya, Ustaz pernah coba? Dirandang di kampung. Ambo lagi penasaran lah, lihat di YouTube kan. Masak belalang.
Kebetulan di Parak sedang banyak jangkrik. Kumpulannya digorengnya. Laki ambo suku ambo indak, bako ambo nak suku ada rasa-rasa kepuyuannya. Di mana? Wallahu alam tu rasa-rasa. Tapi nyo halal. Nah, jadi itu hewan darat ya. Jadi cipui kalau langkitang itu di air saja Ustaz ya. Langkitang di air saja, boleh ya, halal. Pensi pokoknya hewan darat tak bisa dirabiah, haram. Contoh hewan darat tak bisa dirabiah, babi. Tak bisa dirabiah. Mana bisa dirabiah Ustaz? Lianya nak do. Ibu, jadi lelok bu. Boleh nak do, sekolah langsing-langsing orang sana. Itulah barangkali ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup jadi? Buayo haram ya. Ya. Wah sama-sama Ustaz yo. Kadang orang tagih lo tuh khilafiyah tuh. Nah, ada cerita khilafiyah. Tanggil yang ada mudaratnya enggak? Iya tuh, tanggil yang gunjo enggak? Hewan-hewan bentuk tadi. Ya pokoknya kalau hewan itu hewan darat tidak bertaring, tidak berkuku, tidak memberi mudarat seperti tikus, anjing, kalajengking, ular, ndak babiso, halal. Nah, tenggiliang ko bagigi, Bu, ndak? Atau medeko sajalah cara ambo menjawab. Ibu, besok kalau dapik tenggiliang tanya ambo balik. Ya. Kalau lo dapik. Ya. Ada lagi? Berarti kita lanjut hari Minggu kita akan bahas najis-najis yang dimaafkan. Wak kalau najis kau nak donan dimaafkan payah awak bu yo. Ibu-ibu pernah pergi ke Malala? Lalu mungkin lagi ya Pak ya. Pergi ke Sungai Landi ya. Di situ orang banyak bakayu manih. Sambil menjamu kayu manih, hanjing berjamu lo deteh kayu manih. Hukumnya itu Ustaz. Kita bahas hari Minggu pagi. Kemudian kita juga akan bahas istihalah. Ya, Ustaz, saya makan ikan lele. Ikan lele ini dia makan bangkai ayam. Bolehkah makan ikan lele yang memakan bangkai ayam? InsyaAllah kita bahas hari Minggu pagi. Untuk kaji malamku sampai situ dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah. Yang kurang ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.